Halo, Assalamualaikum assalamualaikum. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu dengan ibu siapa ya? Boleh dikenali namanya? Ibu Sri Bekti Pak, Sri Bekti di mana Bu? di Bekasi. Oh iya, Ibu. Kemarin menghubungi saya katanya ada kisah-kisah selawat yang mau diceritakan. Seperti apa Bu kisahnya? Ya kemarin seperti saya bilang itu, saya berniat untuk menjual gudang saya dari tahun 2018. Pokoknya belum laku sampai kemarin itu sampai akhir 2020 gitu Bu. Yang nanya pun nggak ada, bahkan saya kan sudah melewati itu ya kayak biro galeri properti, Rebite, Senturi gitu, tapi nggak ada satupun yang menanyakan atau yang ya sekedar untuk tanya-tanya gitu, nggak ada gitu. Terus? Ya setelah itu saya waktu itu buka-buka YouTube, cari-cari gitu, apalah yang ini gitu. Kok saya hampir 2 tahun ini, saya kan masih ada tanggungan bank ya 130 juta gitu. Aku 2 tahun ini kok nggak bisa ngangsur gitu. Padahal sebelumnya kan usaha saya lancar gitu loh Pak. Jadi aku ngerasa oh, kenapa ya ini udah 2 tahun 130 juta aja kok nggak bisa lunas. Saya seperti itu Pak. Terus saya buka-buka YouTube gitu. Ketemu channelnya Pak Ustadz gitu waktu itu kalau nggak salah tanggal 26 September 2020 Pak. Oke, terus? Terus saya sih sambil itu sih udah sholawat, cuman ya nggak banyak, hanya paling ya 500 seperti itu. Terus saya sambil cari-cari di Ustadz Yusuf Mansur sama Pak Sultan itu, yang Pak Ustadz Sultan Pelubi itu. Terus kembali lagi ke Pak Ustadz Marsal. Pertama yang saya lihat yang Pak Abu Bakar itu. Terus? Ya mulai dari situ kayaknya yang lain-lain udah saya banding-bandingin, ya saya coba aja deh sholawat dari testimoni yang dari Pak Ustadz Marsal gitu. Saya nyoba mulai sholawatnya penuh waktu itu tanggal 8 Oktober gitu. Ibu awal mula berapa banyak salawatnya waktu itu 8 Oktober? Pertamanya kan 4.444 itu, tapi saya bagi di 5 kali sholat 5 waktu gitu, tapi merasanya kok lama banget gitu, perasaan baru awal-awal itu gitu. Terus akhirnya pas udah seminggu kemudian udah lumayan lancar, saya habiskan di subuh aja itu 4.444 itu. Terus pas di waktu asar saya tambahin 3.000, pas di waktu maghrib saya 3.000, jadi genap 10.000 lebih lah gitu, hampir 11.000 gitu. Itu sebenarnya awal-awalnya kan masih kayak tertutup gitu. Saya kan usaha di itu ya, bikin produksi boneka gitu Pak. Iya, kayak ditutup aja rezeki saya itu. Jadi biasanya setiap 1 minggu itu nggak ada penjualan sama sekali gitu. Nah pas saya udah sholawat terus saya tambah, pokoknya hampir setiap hari 10.000 gitu. Pas di hari ke-37 waktu itu kalau nggak salah di 14 November itu saya mulai kebuka gitu, setiap minggu tuh ada 3-4 kali pengiriman. Terus? Itu mulai itulah dapat ibaratnya uang yang berjalan lagi gitu, usaha boneka saya gitu ya. Terus saya terus sholawat pas udah bulan Desember, maaf nih Pak jadi grogi. Gak apa-apa. Bulan Desember terus? Ya bulan Desember ya itu banyak juga yang nanyain Pak Bedi saya itu apa mau disewa, tapi kayaknya hanya calo gitu loh Pak. Ya gitu udah lama ada calo, cuman aku nanti dikasih berapa gitu. Saya selalu berdoa, ya Allah kalau memang ada yang mau ngontrak atau yang membeli jangan lewat calo, saya gituin. Saya tetap sholawat terus kayak gitu. Terus ya udah sampai kemarin tanggal 24 Januari 2021 tiba-tiba ada yang ngirim foto Pak, foto di depan pabrik saya yang tulisan dijual gitu. Terus dia langsung kirim, mau dijual berapa gudangnya, kata dia gitu. Saya sekian gitu bapak, suami saya kan. Terus ini akhirnya dia telepon sama suami saya itu. Akhirnya pas hari itu juga
Dia ngajak ketemu, ntar ya Pak hari Minggu ketemuan gitu. Udah ngobrol-ngobrol, pas hari Minggunya tanggal 31 Januari 2021 Ya. ketemu tuh langsung. Bilangnya saya kontrak dulu aja ya Pak, Bapak minta berapa, seperti itu. Udah 30 juta, saya seperti itu kan. Udah langsung tak kasih DP nih 1 juta, kuncinya di bawah nggak? Ya udah nih besok sisanya saya transfer. Waktu itu kebetulan pas hari Minggu, jadi hari Seninnya langsung ditransfer 30 juta. Ya. Terus pada Imlek kemarin Pak, pada Imlek dia tiba-tiba ke rumah gitu. Tanggal 11-nya dia nelpon, Pak saya transfer 50 juta ya, saya buat DP gudangnya, seperti itu. Nah terus tanggal ke-12-nya pas Imlek dikasih lagi 50 juta, seperti itu Pak. Terus kan udah 130 juta berarti sudah masuk, seperti itu. Terus itu apa ini ya? Itu yang 130 juta itu uang biaya kontrak atau itu jual atau gimana? Itu dijual ya? Kan dia pas perjanjian, pas ngobrol-ngobrol ketemu itu sambil saya kontrak, nanti saya bayarin ya Pak, seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi ya, Ibu kalau itu berarti sudah sah milik dia semua 130 juta itu? Belum dong. Belum. Kan saya mau jual 800 juta. Oh. Jualnya 800 juta. Dia bilang gini, yang 30 juta anggap aja saya dihitung kontrak setahun Bu, jadi nanti sampai ke bulan berapa saya bisa lunas, maksudnya saya tetap usahain seperti itu, nanti baru dipotong kontraknya, seperti itu. Jadi dikasih 150 juta itu, yang 30 juta pokoknya sambil dihitung kontrak 2,5 juta per bulan, seperti itu loh Pak Ustadz. Oh Masya Allah, luar biasa itu. Ibu iya. Apa berapa lama? Terus tanggal 16 itu digenepin, ya tanggal 16 Februari itu kemarin digenepin 20 juta. Saya tambahin 20 juta ya Bu, katanya, biar Ibu bisa nebus sertifikatnya yang di bank, kata dia, seperti itu. Alhamdulillah. Apa ini ya keajaiban sholawat saya cuman gitu Pak. Ya iyalah, memang itu keajaiban. Iya makanya aku ini selama 2 tahun nggak, ibaratnya sholat tahajud saya alhamdulillah kemarin-kemarin nggak pernah bolong. Saya surat Fatihah juga udah setiap habis subuh sebelum tidur saya seperti itu. Tapi belum ada hasilnya. Tapi dengan sholawat ini alhamdulillah dalam jangka hampir 4 bulan ya, saya udah minimal udah plong lah yang untuk bank saya 130 juta itu gitu. Oh jadi terus Ibu yang keajaiban, Ibu mensalawatin ini agar laku tuh supaya dari awal Ibu salawat sampai gudangnya itu ada yang tawarin tuh berapa lama? 4 bulan ya jaraknya? Ya makanya mulai saya startnya 8 Oktober. Terus lakunya itu ada yang nawarin bulan berapa? Lakunya pas ada yang nelpon tanggal 28, ada tanggal 24 udah nelpon, terus tanggal 28 nelpon lagi dia ngajak ketemuan, terus tanggal 31 DP mau kontrak itu. Tanggal 31 bulan Oktober juga, bulan itu juga? Enggak, yang di Januari kemarin, Januari 2021. Oh gitu, jadi yang dia itunya. Ibu sejak awal Oktober mulai kenal selawat, channel saya Januari baru kemudian Oktober mulai mengamalkan awal mula, terus Januari baru terasa itunya ada yang nawarin gitu ya? Iya nawar, terus langsung ibaratnya dalam 2 minggu pertengahan Februari langsung dikasih 150 juta gitu. Jadi ibaratnya saya langsung lunas nebus sertifikat saya gitu. Masya Allah. Nah waktu Ibu apa ya namanya, kan Oktober, November, Desember, nah 3 bulan itu belum terasa hasilnya, ibu ada seperti kayak putus asa atau bertanya-tanya nggak, mana sih saya udah capek salawat kok belum datang juga? Ibu ada perasaan seperti itu nggak? Saya awal-awalnya Pak, kan di hari ke-37 saya ibaratnya boneka saya langsung lancar lagi gitu Pak. Jadi setiap minggu saya dapat pokoknya bisa jual lah hampir 8 juta 10 juta gitu boneka. Sebelumnya itu ibarat habis lockdown itu kosong sama sekali gitu, karena itu tabungan saya masih ada, jadinya kita santai gitu. Nah pas udah dari yang hari ke-37 itu 14 November itu saya mulai setiap minggu tuh saya bisa jual boneka saya tuh 7 juta, gitu. 8 juta. Oh jadi Ibu? Iya, terus mulai lancar. Ibu mulai lancar lagi bonekanya bulan November tanggal 14, pokoknya setelah habis ke-37 sholawat ya saya hitungin semuanya gitu. Karena saya juga satu saat juga pengen testimoni ke Pak Ustadz, saya bilang gitu, aku mau bener-bener ngawalin, saya mau kejadian yang
mulai saya tulis saya seperti itu. Ini Pak nih, saya selawatin foto bujang saya selawatin nih. Oh, Masya Allah. Ibu cara mensalawatinya, ibu di atas sajadah, ibu lihat foto itu sambil salawatin gitu ya, atau gimana? Iya, dengan tangan kiri nih Pak, saking saya biar cepat selesai urusan saya sama bank gitu. Karena selama ini kan bayar bunga aja 125.000 gitu, 1.125.000 karena nggak bisa bayar kan karena efek lockdown itu aja kebijaksanaan dari banknya seperti itu. Oh gitu. Terus ibu itu yang orang Cina tadi yang nawarin gudang ibu itu dia apa namanya? Tertarik sama gudang ibu itu lihat iklan atau apa? Dari mana dia tahu ada gudang ibu mau disewa atau mau dijual? Bukan orang Cina, jadi orang Jawa, orang Surabaya. Oh iya, dia tahu dari mana? Jadi katanya dia itu jalan-jalan mau nyari rumah seperti itu. Dia kan usahanya jamu, bikin jamu gitu, jual. Nah, dia itu cari-cari rumah lah buat usahanya biar nggak gabung sama rumahnya seperti itu. Nah, katanya pas hujan-hujan, beloklah ke gang saya itu, ke gang gudang saya katanya. Ditulis dijual seperti itu. Terus ya udah dipoto katanya, dipoto di dekat dijual itu terus dikirim ke nomor handphone suami saya gitu. Jadi pas udah saya tanya, jadi kan itu ada 2 rumah yang mau dijual, sebelahnya rumah, sebelahnya gudang saya gitu. Nah pas udah ini kalau yang rumah tuh kan adanya di pinggir katanya, di pinggir itu kan kayaknya sih nggak srek, kayaknya lebih legaan yang gudang seperti itu kata dia. Jadi pas udah itu langsung pas udah ketemuan, Bang Bapak mau niat membeli punya saya, soalnya selama ini Pak sekedar nanya mungkin dari calo aja, nggak ada kelanjutannya, saya seperti itu. Enggak Bu, saya serius mau pakai kata dia gitu. Lah kok bisa? Apa yang membuat dia tertarik dengan gudang ibu itu? Kalau orang-orang lain kan kok selama ini nggak pernah tertarik, kenapa? Kenapa dia sendiri beda kalau dia tertarik gitu? Ya katanya dia ya dalam hati saya harus dibeli seperti itu katanya. Harus beli gudang ini seperti itu. Terus istrinya juga saya tanyain gimana Bu pendapatnya. Ya pokoknya kita kalau rezeki walaupun deket kan, kalau belum rezeki ya belum ketahuan aja seperti itu istrinya itu. Nah saya lagi pas dia lagi ke rumah itu saya tanyain lagi, bener Pak serius mau beli gudang saya? Ya kalau nggak serius saya nggak transfer toh Bu, udah 100 juta kan 130 sama yang biaya kontrak kemarin kata dia gitu. Pokoknya besok saya tambahin 20 juta bikinin surat kontraknya ya katanya gitu, dibikin aja 2 tahun dulu gitu. Pokoknya saya usahain mudah-mudahan nggak sampai 6 bulan sudah lunas seperti itu. Jadi uang yang 157 juta itu berapa lama dia cicil? Cicil pertama 30, cicil kedua 100 gitu ya? Berapa selang waktunya berapa lama? 2 minggu doang. Cuma 2 minggu? Jadi pembayaran pertama berapa? Tanggal 31 kan DP serah terima kunci dikasih 1 juta. Oke. Terus tanggal 1 Februari sisanya kan karena pertama awalnya bilangnya mau ngontrak kan 29 juta. Oke. Terus tanggal 11 Februari 50 juta di mobile banking, tanggal 12 50 juta, terus yang terakhir tanggal 16. Itu dalam 2 minggu semua udah lunas yang 150 juta ya? Iya, 150 Masya Allah, juta. luar biasa itu. Iya. Nah, boleh tahu Ibu sekarang kalau perharinya sampai berapa sih selawatnya, boleh tahu mungkin biar teman-teman juga bisa niru gitu? Saya kalau habis subuh tuh saya wajibkan habis subuh itu pokoknya harus tuh 4.444 gitu. Jadi nanti pas duha saya tambahin sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tuh saya 500 kali. Terus nanti pas udah habis asar sambil tiduran sambil nyantai nonton TV gitu pakai yang digital gitu. Kayak digital tuh bisa 7.000, kadang bisa 10.000 seperti itu, nggak tentu sih Pak Ustadz. Seperti itu aja. Tapi kalau pagi saya wiridnya pakai tasbih gitu. Jadi pakai yang 33, jadi setiap 100 saya tarik gitu. Oh gitu, Masya Allah. Nah kalau sholat tahajudnya masih istiqomah ya? Sholat tahajudnya ya terkadang kan di jam 4 kurang 20 saya udah bangun tuh.
jam 4 kurang 20, jam 4 kurang 10 gitu. Saya sampai pagi gitu. Saya sholat taubat, sholat hajat, sama saya tutup witir terus sambil nunggu subuh gitu. Oh iya. Nah sama itu surat itu tadi Ibu bilang tadi bonekanya laris banget sampai 8 juta sekali order. Itu maksudnya yang order siapa sih? Memang orang per orang atau ada pun juga perusahaan atau borongan atau apa yang order? Grosir yang biasa langganan saya, yang biasa udah biasa ngambil gitu, grosir yang bisa udah pesan ke saya gitu. Kok tumben sih sepi banget, udah lama banget dari bulan habis lebaran kok nggak ada gitu. Terus ya itu banyak grosir-grosir saya, jadi setiap saya habis ngirim, Bu besok bikinin ini ya, habis ngirim lagi besok bikinin ini gitu. Oh Ibu boneka itu produksi sendiri ya, bikin sendiri? Iya, produksi jadi sendiri. Ibu punya karyawan untuk bikin? Jadi gini ceritanya Pak, dulu waktu saya usaha saya dari 2004, terus saya pernah jadi supplier Matahari selama 15 tahun Pak Ustadz. Supplier boneka? Matahari, departemen store seluruh Indonesia. Oke, terus? Ya itu pokoknya seiring perjalanan waktu dengan keadaan ekonomi seperti ini ya langsung turun aja, makanya usaha saya gudangnya saya jual gitu. 2018 tuh udah turun gitu. Tapi kan biasanya yang lokal-lokal masih ada seperti itu. Bukan yang grosir-grosir. Yang saya tanya tadi awal mula dapat inspirasi usaha boneka itu loh, maksudnya sekarang kan tadi kan udah mulai berkembang, dulunya itu membuat sendiri dengan tangan atau memang punya karyawan atau bagaimana gitu loh, atau ambil dari mana? Hah? Punya karyawan. Oh gitu ya. Itu biasa. Ini Pak, ini belakang displaynya. Iya. Display. Jadi selama sepi Ibu sempat memberhentikan karyawan atau bagaimana selama nggak ada order? Pokoknya pas udah mulai Matahari nggak ada order dari 2018 bulan November itu saya udah langsung saya berhentikan. Maksudnya saya udah nggak ada order lagi, saya nanti nggak ada kerjaan, jadi langsung saya bayarin lah semua tuh gaji-gaji karyawan gitu Pak. Jadi pas udah saya tetap jalan sedikit, saya cuma ada 7 orang gitu. Dari awal 2019 sampai sekarang tuh masih ada 7 orang gitu ya, untuk sekedar melayanin yang grosir-grosir gitu Pak. Nah ini udah mulai lancar lagi, ambil lagi nggak yang baru karyawannya? Belum bisa. Mungkin baru mikir boneka ya, karena sekarang makan aja susah orang seperti itu kan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin itu dulu ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang supaya lebih semangat selawatnya bagaimana? Ibu kasih pesan dong. Iya, begitu ya. Kalau prinsip saya selagi kita selawat kan kata Pak Ustadz kan nggak akan ada ruginya ya, seperti itu. Jadi kemarin saya sempat pas udah saya pasrah putus asa itu, walaupun ibaratnya saya belum laku gudangnya, saya pasrahkan ya Allah, saya masih punya utang di bank sekian, tapi ada gudang saya yang niat mau saya jual, saya seperti itu. Saya akan tetap bersolawat gitu, karena itu mudah-mudahan suatu saat bisa jadi penolong saya, dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma seperti itu aja sih kemarin pasrah saya seperti itu. Akhirnya, nah dari setelah kejadian-kejadian itu tuh keajaiban ini gini Pak. Jadi pas di narik ATM kan ATM saya itu tinggal 3.600.000. Yeah. Jadi saya kan udah belanja 215.000 debit. Terus saya narik 500.000. Nah, kan harusnya itu kan saldonya kan 2.900.000 ya. Yeah. Nah, saya narik lagi 200, tapi masih ada tetap di 2.915.000 gitu. Bener nggak sih perasaan udah narik sama belanja aja udah 900.000, kok masih ada 2,9 ya? Saya kirain seperti itu. Terus pas lagi kondangan saya sama anak saya kan anak saya udah habis disunat tuh udah lama nih, bulan Desember gitu. Kemarin kondangan, sini tak kasih ini. Kemarin aku sunat nggak datang ke rumahmu, katanya seperti itu. Terus anakku dikasih uang 200 seperti itu Pak Ustadz. Itu keajaiban kecilnya. Itu keajaiban yang tadi yang terisi ATM itu dari siapa? Siapa yang transfer? Nggak ada terisi. Jadi pas saya mau kan saldo saya 3.600.000. Iya. Saya udah belanja dapat 200, terus saya narik 500.000
500. Kan aturan kan 2.900.000 kan. Iya. Nah, saya narik lagi 200, tapi saldonya masih 2.900.000. Aku pikir terus saya cek ulang lagi, cek saldo kok masih begitu ya, 200 dari mana? Tiba-tiba seperti itu aja. Iya gitu. Padahal hari saya print, saya bank gitu. Ya berarti kan ada saldo yang nambah kalau jumlahnya masih segitu. Enggak kelihatan, cuman yang barusan uang masuk 2 juta aja yang udah saya tarik sebelum saya print 3.600.000 itu. Seperti itu, Pak. Jadi Ibu tetap jadi ini terima kasih buat Pak Ustadz ya ilmunya gitu. Tapi sebenarnya sih 2018 saya udah pernah ketemu channelnya Pak Ustadz. Oh iya. Jadi ada yang solawatin ATM 1000 kali, ATM terisi sendiri. Tapi waktu itu saya nyoba nyolawatin 1000 kali, tapi pas paginya mana nggak ada gitu. Akhirnya saya tinggal lagi. Oh, jadi pas gitu. ketemu lagi kemarin 2020 gitu channelnya Pak Ustadz. Pas waktu ketemu itu Ibu, ini pembohong ini, kemarin saya sudah nyoba, nggak ada kepikiran gitu. Iya, waktu 2018 ya, waktu pas baru-baru turunnya saya usaha pas habis gaji karyawan gitu. Tapi mana nggak ada juga, bohong kali ini ya gitu. Terus saya ketemu lagi kemarin itu, oh berarti harus terus-menerus kali ya. Terus saya liatin di Ustadz Yusuf Mansur, katanya ya terus-menerus minimal 40 kali, kalau bisa jangan putus, seperti itu juga. Cuman ya udah deh, liatin testimoninya Pak Ustadz Marsal aja, saya seperti itu Pak. Oke. Udah Bu ya, terima kasih sudah ada waktunya untuk saya wawancarai. Semoga berkah, semoga banyak yang terinspirasi Bu ya. Makasih Pak, makasih ilmunya ya Pak. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Mbak Su, siapa namanya, Sri Bekti ya, Mbak Sri Bekti di Bekasi, mengalami kisah-kisah tentang keajaiban selawat. Beliau ini setelah 2 tahun gudangnya nggak laku-laku, alhamdulillah setelah diselawatin akhirnya ada yang beli langsung, dan hutang-hutangnya di bank mulai terbayar. Oke teman-teman, itu hanya dalam 2 minggu uang 150 juta langsung dapat gitu ya. Bagaimana semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan kisah ini, dan jangan berputus asa. Teman-teman juga yang ingin menjual rumah, menjual ruko, menjual apa saja, terus disalawatin. Oke. Dan kepada teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, bisa untuk mengirimkan kisah-kisah salawatnya kepada saya lewat WhatsApp 0812 771 62924, di WA dengan 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.